pagi Bu, saya dengan Dr. Ulan. Ibu dengan siapa namanya? Baik Ibu, sekarang di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ginekologi dan pap smear, di mana saya akan memeriksa keadaan Ibu dan mungkin akan sedikit tidak nyaman, di mana saya akan memeriksa bagian dalam dari alat kelamin Ibu dengan alat. Apakah Ibu bersedia? Baik. Untuk persiapannya, saya akan memeriksa dulu apakah alat dan bahannya tersedia. Setelah memeriksa apakah alat-alatnya itu lengkap, saya akan memeriksa dulu apakah Ibu telah buang air kecil. Ibu, apakah Ibu telah buang air kecil? Baik, saya akan bersihkan dulu ya. Baik, Ibu bisa melepas pakaian bagian bawah dan celana dalam dan memakai sarung atau selimut yang tersedia. Dan Ibu bisa naik ke meja pemeriksa ya. Sekarang saya akan mencuci kedua tangan dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya meminta Ibu untuk berbaring dalam posisi tertentu ya, yaitu posisi litotomi, di mana kakinya diangkat sedikit ya. Saya akan memeriksa seluruh abdomen dan lipat paha. Saya akan melihat apakah abdomen rata, bundar, menggelembung, atau tenggelam. Saya akan melihat lokasi dan kontur atau bentuk pusar, dan saya akan memperhatikan adanya pembengkakan atau tonjolan yang menunjukkan kemungkinan adanya umbilical hernia. Ibu bisa mengencangkan perutnya atau batuk? Ya, baik, tidak ada ya. Selanjutnya saya akan lihat apakah terdapat massa atau tonjolan pada abdomen yang mungkin mengindikasikan kehamilan, tumor, organ yang besar, atau adanya cairan atau gas. Dan selanjutnya saya akan memeriksa warna kulit, melihat warna kulit yang tidak normal seperti warna kuning yang mungkin merupakan tanda sakit kuning, kebiruan atau cyanosis, atau daerah kemerahan atau adanya inflamasi. Hal tersebut mungkin tidak mudah terlihat pada ibu dan kulit berwarna gelap. Lalu saya akan melihat jika ada guratan atau scars, saya akan mencatat lokasinya dan apakah guratan tersebut tidak bergerak atau dapat bergerak dengan bebas. Lalu saya akan melihat jika ada striae dan lesen. Lalu saya akan melakukan palpasi dengan tekanan ringan pada seluruh abdomen. Saya akan lihat ekspresi ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pap smear ya Bu. Saya akan menggunakan alat spekulum, di mana saya akan menggunakan sarung tangan steril dan saya akan menggunakan kapas sublimat dan membersihkan daerah vulva dan perineum. Baik, sekarang saya akan membuka kedua labi mayor dan saya akan mengamati dan melaporkan temuan pada daerah visium uretra dan vagina. Baik, sekarang saya akan mengambil spekulum dengan tangan kanan dan saya akan memasukkan tunjuk tangan kiri ke dalam introitus vagina untuk menampakkan vagina. Dan saya akan memilih spekulum bivalve terkecil. Untuk saya memasang spekulum, saya akan menunjukkan kepada ibu dan menjelaskan kepada ibu. Baik, saya akan memasukkan alat ini ke dalam vagina ibu ya Bu. Ibu bisa menghirup nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya melalui mulut. Baik, saya masukkan ya Bu. Lalu saya akan memasukkan spekulum perlahan dan posisi daun sejajar labia. Setelah masuk setengah panjang, bila putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah, atau bila atas dari bawah dan buka kulit jepang atau bila atas bawah hingga masing-masing daun di dinding atas dan bawah vagina. Lalu saya tekan mengukit bilas hingga lumen vagina dan serviks tampak jelas. Lalu saya akan mengamati dan melaporkan warna Forshaw dinding vagina, sekat vagina atau serviks dengan lampu dari belakang. Baik. Lalu saya akan mengambil bahan endocervix dengan spatula air, dimasukkan ke dalam endocervix mungkin dimulai dari arah jam 12 dan diputar 360 derajat searah jarum jam. Saya akan mengoleskan spatula pada kaca objek besi dengan bentuk sudut 4/1/8 di label identitas pasien. Lalu setelah itu saya akan memeriksa sediaan dalam 10-15 detik dengan alkohol dan saya akan lepaskan spekulum dan letakkan dalam wadah yang berisi cairan klorin 10%. Sekarang ibu, saya akan melakukan pemeriksaan bimanual, di mana saya akan memasukkan jari saya dalam kandungan ibu. Apakah ibu bersedia? Mungkin tidak sedikit nyaman. Baik. Sekarang saya akan basahkan jari telunjuk dan jari tengah dengan air bersih. Dan saya akan memisahkan lagi dengan dua jari di jari tangan yang lainnya. Dan dengan perlahan dan lembut saya akan masukkan ujung jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina. Sebelum itu saya akan membersihkan kandung sudah kosong.
kosong, ibu dalam posisi litotomi dengan ibu jari dan tunjuk kanan kiri. Saya akan sisihkan lambung noyes lateral untuk membuka vulva. Setelah saya masukkan jari tengah dan tunjuk tangan kanan saya ke dalam vagina, saya akan memindahkan tangan kanan ke fundus uteri. Arahkan bagian ventral kolomar jari tangan ke dalam vagina melalui intertus yang terbuka. Dengan ujung bagian ventral jari-jari dalam, susuri linea innominata kiri sejauh mungkin. Kemudian lakukan pula pada bagian kanan dengan cara yang sama. Letakkan jari dalam pada sekitar pertengahan linea innominata kiri, kemudian geser ke bawah, menuju dinding samping panggul untuk melihat arah dan sudutnya. Menjelang akhir dinding sampai panggul akan terdapat tonjolan tulang ke arah dalam jalan lahir dan membentuk segitiga yang disebut dengan spina ischiatica, dan saya akan menilai derajat penjualan spina ke jalan lahir. Lakukan hal yang sama pada dinding samping panggul bagian kanan, kemudian mulai di sensor spinarium. Raba tuberositas ischiaticum dengan meluruskan rabaan dinding samping panggul hingga bagian paling ujung, lakukan dinding kiri dan dinding kanan. Kemudian nilai distansia intertuberosum. Saya akan menggeser tangan dalam ke arah belakang sehingga terdapat bagian tulang yang rata dan mempunyai lakukan ke belakang. Bagian ini disebut dengan sacrum. Saya akan menilai konkavitas tulang tersebut dengan melusurinya ke arah atas dan bawah. Teruskan perabaan bagian tengah sacrum hingga mencapai ruas dan bagian ujung tulang coccygeus. Lalu saya akan menilai inklinasi tulang tersebut ke depan atau ke belakang. Sambil melakukan sedikit tekanan ke bawah secara bertahap, saya akan masukkan kedua jari sepenuhnya sambil memutar tangan hingga telapak tangan menghadap ke atas sampai menyentuh serviks. Pada titik ini, ibu jari harus menunjuk secara anterior dengan jari manis dan kiri terlipat dalam telapak tangan. Saya akan mulai melakukan palpasi serviks dengan lembut, dan saya akan merasakan konsistensi bentuk ukuran posisi serviks, dan saya akan menggerakkan pula serviks secara lembut ke kanan dan kiri. Untuk merasakan badan uterus, letakkan jari-jari pelvic hand pada ruang di belakang serviks dan telapak tangan menghadap ke atas. Saya akan letakkan tangan yang datar pada abdomen di antara umbilicus dan tulang pubis. Perlahan geser abdominal hand ke arah simfisis pubis dan menekan ke bawah dan ke depan menggunakan bukan jari-jari. Pada saat yang sama, tekan ke dalam dan ke atas menggunakan jari tangan yang berada dalam vagina bisa menangkap uterus di antara jari-jari kedua tangan. Jika uterus bersifat anterverted, akan terasa putus di antara jari-jari kedua tangan sekitar 2-4 cm di atas tulang pubis. Jika uterus tidak dapat dirasakan, lateral retroversi, gerakan uterus ke atas, dan saya akan letakkan kedua jari tangan periksa di bawah serviks, secara lembut angkat atau tekan ke bawah lebih dalam dengan jari-jari tangan abdominal. Jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke sisi serviks dan tekan semungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian tekan ke bawah menggunakan tangan yang lain sedang mungkin. Pada saat palpasi uterus, periksa ukuran, bentuk, lokasi, konsistensi, mobilitas, dan nyeri. Baik, ini normal ya. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Baik. Selanjutnya saya akan mencari akvarium. Untuk melakukan akvarium kanan, gerakan jari telunjuk tangan kanan periksa persis di bawah dan di samping serviks dalam lateral fornix. Gerakan abdomen ke sisi yang sama dan searah yang uterus. Tekan dengan tangan tersebut dan dorong ke atas secara anterior dengan jari tangan pemirsa. Dengan lembut temukan jari-jari kedua tangan dan gerakan ke arah simfisis pubis. Akvarium dapat dirasakan bergerak di antara jari-jari. Lalu saya akan pegang akvarium dengan lembut karena tekanan pada akvarium yang normal dapat menyebabkan rasa nyeri. Sekarang saya akan mencatat ukuran, bentuk, konsistensi, mobilitas, dan nyeri pada masa yang ada. Sebelum mengeluarkan jari tangan saya, dengan lembut saya akan tekan secara posterior untuk memeriksa apakah ada nyeri atau massa pada cul de sac atau ruang belakang uterus dan depan rektum. Apakah nyeri, Bu? Baik, tidak ya, Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan rektum vagina. Ibu, saya akan masukkan jari saya ke dalam vagina Ibu dan lubang anus Ibu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Sekarang saya akan memasukkan perlahan-lahan jari tengah tangan saya ke dalam rektum dan jari telunjuk ke dalam vagina. Ibu bernafas melalui mulut ya.
agar anak sphincternya itu rileks dan saya dapat merasakan gimana dapat memasukkan jari. Sebelum itu saya telah melumasi kedua jari tangan saya juga dengan air agar lebih nyaman untuk masuk. Selanjutnya saya masukkan ke bawah dengan kuat dalam tangan kiri saya. Saya akan menekan perut yang berada di atas tulang pubis, dan sementara jari saya yang berada dalam vagina saya akan menggunakan jari yang berada dalam rektum untuk merasakan pembukaan posterior uterus dan menentukan apakah mengarah ke rektum. Uterusnya terasa halus, baik, dan saya akan menggeser jari dalam rektum ke atas sampai fundus dapat terasa. Ibu apakah nyeri? Baik, tidak ya Bu. Baik, tidak ada massa. Lalu selanjutnya saya akan mengeluarkan kedua jari saya secara perlahan. Baik, setelah pemeriksaan saya akan memasukkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan kalau melakukan Corin 0,5%, dan saya akan lepas sarung tangan dengan balik sisi dari dalam keluar. Lalu jika sarung tangan akan dibuang, saya akan letakkan lembada dorsal atau kantong plastik. Jika sarung tangan akan dipakai ulang, saya akan dekontaminasi dengan rendam dalam latuan klorin 0,5% selama 10 menit. Baik, saya akan catat hasil temuan. Baik, untuk hasilnya semua normal Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, tidak ya Bu. Terima kasih.